anak-anak, apa kabarnya? Sehat, sehat, sehat kan? Amin. Hari ini kita mau membahas tentang AIR, air. Air itu penting banget buat manusia. Penting sekali untuk kita supaya kita bisa hidup. Kok bisa? Bisa dong. Air untuk hidup itu maksudnya kita butuh untuk minum. Kalau tidak ada air, kita minum kita pakai apa loh? Gak ada air. Kita kehausan. Orang bisa meninggal karena haus. Jadi air itu penting sekali kan? Sepenting udara untuk kita bernapas. Penting banget. Jadi kalau misalnya musim kemarau gak ada air, bingung sekali mau minum pakai apa. Minum apa nggak ada, haus sekali. Mau masak juga kalau nggak ada air nggak bisa. Mau masak sayur sop, sayur bening nggak bisa. Terus kita mau mandi pakai apa? Nggak bisa kalau nggak pakai air. Di kolam aja itu air, tapi kotor, tidak bisa untuk mandi daripada penyakitan. Jadi kita butuh air bersih supaya kita bisa hidup. Jadi anak-anak, di awal video aja Bu Ica sudah bilang, pakailah air sesuai kebutuhan. Jadi kalau mau mandi, ya pakailah secukupnya aja, nggak usah dibuang-buang, dilempar dimainin segala macem. Ya, berhemat, pakailah seperlunya aja. Begitu, karena masih banyak orang yang tidak punya air. Bersyukurlah yang masih punya air. Jadi kita harus pakai seperlunya saja supaya tidak cepat habis stok air yang ada di rumah kita. Nah, air yang penting itu tuh ada ciri-cirinya loh. Ada ciri-cirinya, nggak sembarangan. Kamu mau tahu apa ciri-cirinya? Apa sifat-sifatnya? Ini dia. Bukan cuma manusia aja yang punya sifat. Manusia punya sifat sabar, jujur, hormat, pemaaf, adil, rendah hati, sopan, dan masih banyak lagi. Nah, jadi kamu sudah tahu air belum? Air itu yang seperti ini loh. Sifat air yang pertama itu adalah air bisa berubah wujud. Tapi bukan Power Rangers yang bisa berubah langsung ganti kostum. Bukan. Air itu bisa berubah wujud juga. Dari air biasa menjadi es. Atau dari es menjadi air. Nah, air sudah bisa berubah wujud. Ica sedang mengambil es batu dari freezer kulkas sekolah. Sebelumnya Bu Ica sudah memasukkan air ke dalam wadah es ini. Nah, setelah 1 hari jadilah es batu. Bisa berubah menjadi es dengan suhu yang rendah atau suhu yang dingin sekali. Kalau yang ini es batunya sudah Bu Ica pindahkan ke dalam mangkuk, lalu Bu Ica tunggu beberapa saat, ya kurang lebih 1 jam atau 2 jam, lalu dia akan perlahan-lahan mencair seperti ini. Esnya mencair menjadi air, itu sudah kelihatan ya, ada airnya, dari es menjadi air. Lanjut, sifat yang kedua, mengalir dari atas ke bawah. Air itu kalau mengalir dari atas ke bawah, bukan dari bawah naik ke atas, bukan. Air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya apa, hayo? Contohnya adalah air terjun. Tuh, air terjun dari atas turun ke bawah. Seperti kamu pada saat main perosotan, dari atas turun ke bawah. Lanjut ya, sifat air yang ketiga. Air itu bisa melarutkan hal yang lain. Atau contohnya aja deh langsung. Dalam air bisa kita larutkan bubuk kopi. Ada air, lalu masukkan bubuk kopi, diaduk. Jadilah cairan kopi. Kalau tambahin gula lagi bisa.
jadi kopi manis, agak sedikit pahit. Itu pasti pesanan papa kamu ya. Bu Ica juga suka sih kopi. Nah, kasih gula, kasih susu ini. Kopi seperti susu bubuk, susu cair juga bisa. Lalu gula, terus bubuk-bubuk lainnya itu juga bisa larut dalam air. Ya, lalu yang sifat yang keempat, air itu bisa menyesuaikan pada tempatnya atau bisa sesuaikan pada wadahnya. Jadi kalau dipindahkan dari air dalam gelas, dipindahkan ke ember, tadinya airnya bentuknya gelas, terus dia pindah ke ember, bentuknya jadi ember. Pindah lagi ke botol, air tadi itu jadilah bentuknya botol. Kira-kira ngerti belum sih? Oke, kalau belum ngerti, Bu Ica akan berikan contoh percobaan air yang bisa menyesuaikan diri dengan tempatnya. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat sudah kita lihat melalui percobaan yang sudah Bu Ica lakukan. Kalau kamu mau juga bikin percobaan seperti itu, ayo dong buat, biar kamu makin paham, makin jelas. Nah, tadi sudah belajar 4 sifat, kita 4 sifat dulu aja. Nanti kapan-kapan lagi kita tambah lagi, supaya anak-anak makin pintar dan makin banyak pengetahuannya, makin banyak informasinya. Jadi kalau kamu ditanyain, kamu udah tahu belum sih sifat-sifat air? Aku udah tahu. Anak TK aku udah tahu lah, kan sudah belajar. Sekian video tentang sifat air, ciri-ciri air. Semoga anak-anak mengerti, anak-anak makin banyak informasinya, makin pinter dong ya. Sampai segini saja. Sampai ketemu di video kita berikutnya. Dadah. Semangat, semangat, semangat.